Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSN untuk tingkat kabupaten tahun 2020 untuk bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan soal untuk nomor 31 sampai dengan nomor 35. Ya, ini soal nomor 31. Nah, soal nomor 31 ini membahas tentang kebijakan pembangunan Indonesia yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas anggaran. Nah, di sini ada berbagai pernyataan, ada 5 pernyataan. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan alasan pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas anggaran adalah pada nomor. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada kata kunci yang bisa menentukan mana yang betulnya dan mana yang salahnya. Kita lihat yang pertama. Infrastruktur merupakan syarat bagi pembangunan Indonesia yang sangat dibutuhkan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara berkembang. Nah, ini kata kuncinya. Per tahun 2020 itu kantor perwakilan dagang Amerika Serikat itu menyatakan bahwa Indonesia sudah termasuk negara maju, bukan negara berkembang lagi, bersama Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Jadi Indonesia itu sudah bukan kategori negara berkembang lagi. Jadi yang satu ini salah nih. Terus kita lihat ini ada masih sama pernyataan negara berkembang itu yang 5 nih, bahwa infrastruktur merupakan prasyarat utama bagi pembangunan Indonesia yang sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan bukan negara berkembang, tapi ini merupakan negara agraris. Nah, Indonesia bukan sudah bukan negara agraris sepenuhnya. Sekarang sudah mengarah ke negara industri juga. Ini pernyataan yang lemah di sini. Jadi pernyataan nomor 1 dan nomor 5 ini bisa dikatakan pernyataan yang lemah atau yang boleh dikatakan salah, kurang tepat. Nah, kita lihat nih yang sisanya, yang nomor 2. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi pembangunan Indonesia yang sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Betul, negara kepulauan yang setiap potensi bangsa tersebar di masing-masing pulau tersebut. Nah, dengan infrastruktur, konektivitas akan menghubungkan setiap potensi bangsa itu agar menjadi nilai tambah. Jadi, negara kepulauan dibutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan negara kepulauan ini. Nah, sehingga menjadi nilai tambah. Nomor 2 betul nih nyatanya. Nomor 3, infrastruktur konektivitas nih penghubung ini, pembangunan infrastruktur untuk penghubung ini ditambah dengan infrastruktur energi yang merata akan meningkatkan produktivitas bangsa, menurunkan biaya logistik antar wilayah, juga akan memeratakan proses industrialisasi dan penyebaran aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Nah, aktivitas ekonomi menjadi tumbuh dan berkembang karena tidak hanya berkonsentrasi di wilayah Jawa. Ya, ini betul nih pernyataan yang betul. Nah, di sini juga sudah menunjukkan bahwa ada proses industrialisasi yang melawan pernyataan yang kelima di sini, negara agraris. Terus yang berikutnya, yang 4, infrastruktur fisik, dalamnya konektivitas dan energi, dan kemudian dilengkapi dengan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, maka akan memperkokoh jalinan antara berbagai suku bangsa. Ya betul, negara Indonesia terdiri dari berbagai banyak suku dan berbagai kepulauan di Nusantara, menjadi mosaik indah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari 5 pernyataan ini bisa ditentukan bahwa pernyataan yang benar adalah yang 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 32. Di sini disajikan ada data APBN 2017 dan 2018 sebagai berikut. Nih, di sini menunjukkan ringkasannya yang kita analisis. Ada pendapatan negara dan ada belanja negara. Ini Outlook 2017, jadi ini raihan 2017-nya. Dan ada APBN 2018. Nih, yang 2017 kita lihat
Ini dalam triliun rupiah. Pendapatan negara 1.736,1 triliun. Sedangkan belanja negara 2.098,9 triliun. Ini artinya tahun 2017 ini defisit anggaran kita. Sebab pendapatan negaranya lebih kecil dibandingkan dengan belanjanya. Terus berikutnya tahun 2018 pun ternyata sama. Pendapatan negara 1.894,7 triliun dan belanjanya pun 2.220,7 triliun. Ini belanjanya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Ini bisa disimpulkan bahwa tahun 2018 itu APBN kita defisit. Nah, kita lihat ini pernyataan yang tepat berdasarkan data di atas adalah yang A. Kita lihat pada tahun 2018 negara mengalami defisit sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan cara membayar pinjaman kepada negara lain. Ini kalau kebijakannya dengan cara membayar pinjaman, pada saat defisit justru kita membutuhkan dana. Jadi alangkah lebih baiknya membayar pinjaman itu bisa dijadwalkan atau ya memang sesuai jadwal juga tetap membayar pinjaman. Jadi kebijakan yang tepat itu bukan cara membayar pinjaman kepada negara lain karena ya utang itu memang sudah terjadwal untuk dibayar. Kalaupun mau ya kebijakannya mengajukan penjadwalan, jadi keringanan dalam membayar pinjaman. Yang A itu kurang tepat. Yang B, anggaran negara mengalami surplus. Ini sudah jelas nih, salah nih yang B. Kita tidak akan melanjutkan. Yang C, pada tahun 2018 negara mengalami surplus. Ini pun salah. Kita tidak usah membahas lagi. Yang D, pada tahun 2018 negara mengalami defisit sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan membeli kembali surat utang milik negara. Surat utang milik negara itu kan dijual. Penjualan surat utang negara itu karena pemerintah membutuhkan dana. Kalau kondisi anggarannya defisit terus membeli, ya dana dari mana? Padahal kita sendiri dalam kondisi defisit. Jadi kebijakannya kurang tepat kalau membeli kembali. Kalaupun mau ya menambah surat utang. Kalaupun mau. Jadi yang D tidak kurang tepat. Yang E sekarang, anggaran negara pada tahun 2018 mengalami defisit. Betul, sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan salah satu cara menambah utang. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ketika kondisi anggarannya defisit adalah salah satu caranya dengan menambah utang negara. Ini untuk mengisi sisi penerimaan. Jadi untuk nomor 32 itu jawabannya yang E jawabannya. Ya, soal nomor 33. Ini soal tentang perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Diketahui Tiara bekerja di PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta. Nah, gaji sebulannya 10 juta, biaya jabatan 5%, membayar iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Nah, Tiara sudah menikah tapi belum punya anak. Penghasilan tidak kena pajak untuk tahun 2018 nih yang berlaku. Untuk wajib pajak pribadinya 54 juta, kawin 4 juta setengah, anak maksimal 3 nih masing-masing 4.500.000. Nah, kalau di sini berarti kalau yang dihitung si Tiara belum menikah. Belum menikah. Sudah menikah tapi belum memiliki anak. Berarti ini perhitungan anaknya tidak akan dipakai ini. Jumlah PPh 21 yang harus dibayar oleh Tiara per tahun adalah, nah kalau PPh hitungannya hitungan per tahun. Jadi kalau data di sini gaji bulanan berarti harus dikali 12 semuanya. Ya, kita coba hitung sekarang. Gaji Tiara per tahun 10 juta dikali 12 berarti 120 juta. Nah, sekarang pengurangnya, biaya jabatan dengan iuran pensiun tadi di soal itu merupakan pengurang. Sebab ini beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak nih dalam mempertahankan penghasilannya. Biaya jabatan 5% dari 120 juta, ini hitungannya per tahun berarti 6 juta. Iuran pensiun 50.000, berarti hitungan per tahun juga kali 12 bulan, berarti 600.000. Nah, jumlah pengurangnya berarti 6.600.000. Berarti penghasilan bersih si Tiara untuk Tiara 1 tahun itu 113.400.000. Nah, ini baru penghasilannya. Kita hitung
penghasilan tidak kena pajak. Nah, karena untuk wajib pajak pribadinya, 54 juta. Karena si Tiara ini sudah menikah, berarti hitung 4.500.000. Anak dia tidak memiliki, berarti 0. Nah, berarti jumlah penghasilan yang tidak kena pajaknya atau PTKP-nya dari penghasilan 1 tahun ini adalah 58.500.000. Nah, berarti penghasilan yang kena pajaknya atau PKP itu 113.400.000 dikurangi 58.500.000. Berarti 54.900.000. Nah, berarti inilah penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya yang akan kita hitung PPh 21-nya. Nah, kalau PKP-nya sudah diketahui, sekarang kita lihat nih tarif pajaknya. Nah, tarif pajaknya itu akan kena tarif yang 5% untuk PKP sampai dengan 50 juta. Nah, ini perhitungan dengan model lapisan. Untuk di atas 50 juta sampai 250 juta itu kena 15%. Nah, untuk lapisan ketiganya di atas 250 sampai 500 juta itu kena 25%. Dan di atas 500 juta 30% kena tarifnya. Nah, cara menghitungnya itu tidak langsung ke PKP 54.900.000 tapi menggunakan lapisan tarif pajaknya. Kita lihat nih. Untuk 54.900.000 yang PKP ini, 50 jutanya itu kena 5%. Nah, 5% dikali 50 juta. Berarti kena 2.500.000. Nah, di atas 50 juta ada ini 4.900.000 nih. Di atas 50 juta. Itu kena yang di atas 50 juta, 15%. Berarti 15% dikali 4.900.000. Jadi jangan melihat angka 54.900.000 langsung dikalikan dengan nih di atas 50 juta langsung dikali 15%. Tidak seperti itu hitungnya. Tapi 54.900.000 ini 50 jutanya kena 5%. Nah, di atas 50 jutanya yang 4.900.000. Nah, kena yang 15%. Berarti 2.500.000 dan 735.000. Jadi PPh terhutang Tiara itu 3.235.000. Jadi 3.235.000. Ya, kita lihat di soal ternyata ini tidak ada jawabannya untuk nomor 33. Seharusnya 3.325.000. Ya, sekarang nomor 34. Nah, ini ada analisis tentang kondisi perekonomian. Di bawah ini analisis manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor yang melebihi peningkatan ekspor. Ini kita coba analisis satu-satu nih. Ada kaitannya dengan permintaan dolar. Jika impor lebih besar terhadap peningkatan ekspornya, maka yang A kita analisis. Impor meningkat melebihi ekspor. Nah, kalau impor meningkat melebihi ekspor, berarti para pelaku ekonomi banyak yang mengimpor barang. Kalau banyak yang mengimpor barang, berarti kalau mengimpor barang dia transaksinya menggunakan dolar. Berarti permintaan dolar akan meningkat. Ya, betul dampaknya ke sini. Kalau permintaan dolar meningkat, maka excess supply. Jadi jumlah rupiah yang ditawarkan itu akan berlebih. Kenapa berlebih? Karena banyak yang beralih ke dolar, banyak yang meminta permintaannya ke permintaan dolar. Sehingga permintaan rupiahnya itu berkurang sehingga yang ditawarkan mata uang rupiah yang ditawarkan jadi berlebih. Nah, kalau excess supply rupiah terjadi maka depresiasi rupiah, maka penurunan nilai rupiah dibandingkan dengan dolar. Nah, kalau kondisinya seperti ini maka pemerintah tidak bisa diam. Ketika permintaan dolarnya meningkat maka pemerintah melepaskan dolar. Jadi dia untuk memenuhi permintaan dolar yang meningkat. Nah, pemerintah dari mana melepaskan dolarnya? Ya dari cadangan devisa. Nah, cadangan devisanya jadi berkurang. Nah, ini yang A ini betul ini ya, urutan analisisnya memang yang A. Nah, kita bandingkan dulu. Kita bandingkan yang B, C, D, dan E. Kita lihat. Yang B, impor meningkat melebihi ekspor. Ya betul. Penawaran dolar meningkat. Justru permintaan dolar yang meningkatnya.
Justru jadi nanti menghadapi penawaran dolar yang tetap, permintaan dolar yang meningkat. Nah, justru nanti penawaran dolarnya harus ditingkatkan karena untuk menghadapi permintaan dolar yang meningkat. Excess demand rupiah, kelebihan permintaan. Tidak seperti itu. Apresiasi rupiahnya justru melemah, bukan mengapresiasi itu menguat nih. Ini salah nih. Pemerintah membeli dolar, justru pasar butuh dolar. Jadi pemerintah justru harus menyediakan dolar, harus menjual dolar. Cadangan devisa berkurang. Salah nih yang B. Yang C, impor meningkat melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ya betul. Ekses supply rupiah, ya betul. Devaluasi. Nah, kalau devaluasi mah kebijakan menurunkan rupiah dengan dalam bentuk kebijakan. Kalau depresiasi ini karena mekanisme pasar. Ini salah nih yang ini. Pemerintah membeli dolar salah. Ya kesini pun salah. Yang D, impor meningkat, permintaan rupiah meningkat, salah nih. Bukan permintaan rupiah meningkat, tapi permintaan dolar. Nah, udah. Yang E, impor meningkat melebihi ekspor, permintaan dolar meningkat, ya betul. Excess demand, kelebihan permintaan dolar. Terus devaluasi, ini salah nih. Pemerintah membeli dolar, salah. Yang E juga salah. Berarti yang nomor 34 itu jawabannya yang A nih jawabannya. Selanjutnya nomor 35. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah pada saat jadi kondisinya adalah untuk barang-barang yang diekspor berarti ini. Pemerintah memberikan subsidi ekspor itu pada saat nih. Ini ada kita analisis opsinya. Yang pertama, yang A nih. Harga di pasar domestik naik tidak terkendali. Harga di pasar domestik naik tidak terkendali, ini masih belum mengarah ke kondisi ekspornya. Yang B, negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. Nah, ini logis nih. Sebab kalau negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global, salah satunya adalah para eksportir itu harus diberikan kemudahan agar dia bisa bersaing di pasar global. Nah, diberikan kemudahannya bisa dengan salah satunya dengan memberikan subsidi. Ini bisa nih yang B. Ini sepertinya jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang C dan D dan E. Produsen dalam negeri terancam oleh investor luar. Ini kondisinya analisis mengekspor, bukan dari investor luar ke dalam negeri. Ini tidak nyambung nih yang C. Yang D, harga pasar internasional naik tidak terkendali. Naik tidak terkendali, harga di pasar, justru ini kesempatan bagi eksportir untuk bisa menjual produknya di luar negeri. Kalau di luar negeri lagi mahal, ya bagus bagi kita. Tidak ada kaitannya dengan subsidi, nggak perlu disubsidi pun ya bisa untung kalau harga yang diekspornya meningkat. Yang D kurang tepat. Yang E, industri dalam negeri baru tumbuh. Industri di dalam negerinya mau diekspor atau tidak? Ini belum tepat, masih ambigu nih yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, jika negara sedang memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. Jadi jawaban nomor 35 itu jawabannya itu yang B. Ya, demikian pembahasan soal untuk nomor 31 sampai dengan nomor 35 KSN Kabupaten tahun 2020 untuk bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.